Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus, yang saya muliakan alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pada saat itu berumur 16 tahun, Rasulullah berumur 18 tahun. Jadi mereka berdua ini sudah bersahabat dari kecil sebetulnya. Sama-sama pergi berdagang ke Syam. Sampai di Syam semua orang sedang beristirahat, tetapi Rasulullah memilih untuk istirahat di bawah pohon bidara. Dan hebatnya pohon bidara tempat Rasulullah berteduh itu sampai hari ini masih tetap berdiri. Tidak ada mati-matinya walaupun di tengah gurun. Kemudian Abu Bakar Siddiq ini ada dekat dengan seorang rahib di Syam, namanya Rahib Buhairah. Ini sama dengan rahib yang mengatakan kepada Abu Thalib saat Rasulullah ikut berdagang ke Syam bersama pamannya. Ini juga rahibnya ini. Dia bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, "Wahai Abdullah," nama Abu Bakar dengan Abdullah bin Utsman, "siapa pria yang tidur di bawah pohon bidara itu?" Dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq, namanya Muhammad bin Abdullah. Tidak ada yang tidur di bawah pohon bidara setelah Isa alaihissalam, melainkan dia adalah seorang Rasul akhir zaman. Terkejut Abu Bakar Siddiq. Saat itu umurnya masih 16 tahun. Kalau kita ingat lagi waktu Abu Thalib berdagang ke Syam bersama Rasulullah, ketika itu Rasulullah berumur kurang lebih 8 tahun. Nah, rahib ini kan juga pernah bilang, Pak, anak ini jangan sampai nampak oleh orang Yahudi, karena orang Yahudi sangat mengenal tanda-tanda seperti yang ada pada dirinya. Cepat bawa dia pulang dari sini. Terkejar-kejarlah Abu Thalib. Belum habis dagangan lagi terpaksa pulang. Pulang Abu Thalib, tenang jiwanya sampai di Mekah. Karena apa? Di Mekah tidak ada orang Yahudi yang tinggal. Jadi dari dulu itu Mekah memang tidak ada satupun orang Yahudi yang tinggal di Mekah. Tapi kalau di Madinah ada. Cerita tentang ini, tentang Abu Bakar Siddiq waktu ditanya oleh rahib ini, itu dirahasiakan oleh Abu Bakar Siddiq. Dia pendam sendiri cerita itu, dia tidak ceritakan kepada seorang pun. Pas sudah beranjak dewasa, Abu Bakar Siddiq pergi lagi berdagang ke Syam. Sampai di Syam, setelah dagang beberapa hari, Abu Bakar Siddiq bermimpi. Kemudian mimpinya itu dia ceritakanlah kepada Rahib Buhairah tadi, waktu dia di Syam nih. Setelah dia ceritakan, apa kata rahib ini? "Kau berasal dari Mekah, sukumu suku Quraisy, datang ke Syam untuk berniaga. Bila benar mimpi yang kau ceritakan itu, akan hidup seorang Rasul dari tempatmu berasal, dan engkau akan selalu bersamanya sampai dia meninggal. Tetapi kedudukanmu dengannya hanya sebatas saudara seiman, tidak seperti Harun dan Nabi Musa.
Kalau Nabi Harun kan jadi nabi jadinya Pak. Kalau Abu Bakar, kau hanya menemani dia sampai dia meninggal. Cerita ini makin menguatkan hati Abu Bakar. 16 tahun dulu Muhammad ini juga yang disampaikan oleh rahib ini. Sekarang kayaknya ciri-cirinya makin jelas ini. Mungkin Muhammad ini mungkin Rasul akhir zaman. Dan cerita itu pun disimpan oleh Abu Bakar Siddiq, tidak menceritakan kepada seorang pun. Pandai menjaga cerita ya Pak ya. Kalau kita pantang dapat berita langsung sebarkan di WA Pak kan. Apa aja cerita yang gak aneh-aneh sedikit langsung masuk WA. Payah kita nih Bu. Susah untuk ini kalau diceritakan membahayakan, ini tidak, atau agak kurang orang sedikit. Abu Bakar Siddiq mencontohkan, kalau sesuatu itu belum jelas diam aja dulu, simpan saja dulu. Nah, jangan sampai diumbar-umbar. Begitu Rasulullah SAW memproklamirkan diri sebagai nabi Pak. Jadi Rasulullah kan sudah dikatakan Bu, wa anzir ashiratakal akrobin. Berikanlah peringatan kepada kerabat dekatmu. Kan diundang oleh Rasulullah famili-familinya. Karena disuruh Allah kasih tahu dulu saudara-saudara dekat. Kalau kita mau menasehati orang, lebih dahulu perbaiki diri kita. Kadang inilah yang kena kita Bu ya. Ada guru-guru, anak orang diajarnya pandai semua, anaknya enggak bisa Pak. Karena apa? Sibuk keluar dulu, ke dalam enggak. Sama macam kami mau balik nih. Ada dulu Ustadz cerita tentang rumah tangga Rasulullah Pak. Dinasihatinya lah jamaah, bapak sama istri itu harus baik Pak, berlemah lembutlah, jangan kasar. Ada satu orang bapak di balik tiang Pak, ketawa aja kerjanya Bu. Habis ceramah saya tanya sama bapak tuh, Pak dari tadi Ustaz itu ceramah bapak ketawa di balik tiang ini apa Pak? Ustaz tuh tetangga saya tuh Ustaz, pemukul sama istri itu. Nah, rupanya Pak dia sama istri jahat Pak. Tapi kalau pas ceramah bukan main lagi, harus lembut. Jadi kadang cara Allah menyuruh Rasulullah ini bisa dipakai untuk saat ini. Terlebih dahulu kalau bisa nasihati orang yang paling dekat dengan kita, diri kita sendiri, keluarga kita. Seperti Allah menyuruh, kasih tahu dulu keluarga Muhammad. Jadi itu ya Bu ya, jangan sibuk menengok aib orang aja kerja kita. Nah, sehingga kita lupa dengan keluarga kita sendiri yang butuh untuk diayomi. Kadang anak nih di rumah baik minta ampun macam malaikat, lugu-lugu nak tentu arah, rupa di luar udah parah kelakuannya. Ibu ini sibuk membela anak itu. Karena ini kita introspeksi diri nih Pak. Rasulullah disuruh Allah kasih tahu kerabatmu dulu, jangan keluar dulu, kerabat dekat dulu. Waktu itu sudah keluarga dekat, tentu keluarga ini cerita sama orang Pak. Apalagi yang sakit hati ya Bu ya, macam di antara 4 paman Rasulullah, Abu Thalib, kemudian Abu Lahab, Hamzah, Abbas. Karena Abu Lahab yang paling sakit hatinya Pak. Tentu Abu Lahab ini cerita-cerita ke orang Pak, dikumpulkannya awak ngaku nabi dia. Nah, kan itu. Sampailah ke telinga Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar waktu menerima berita ini Pak, terkejut dia Bu. Langsung pergi dia menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, betulkah engkau mengaku seorang nabi? Betul Abdullah. Kalau memang kau seorang nabi,
apa bukti kalau kau tuh nabi? Kata Rasulullah, mimpimu yang kau ceritakan kepada seorang rahib di Syam yang tidak pernah kau ceritakan kepada seorang manusia pun. Langsung terkejut Abu Bakar Siddiq, Pak. Dipeluknya Rasulullah, diciumnya langsung. Kau memang seorang nabi, karena aku tidak pernah menceritakan itu kepada seorang manusia pun. Langsung yakin Abu Bakar. Di saat orang tidak meyakininya, Abu Bakar meyakini, disitulah diganti Rasulullah namanya menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi ini Bu ya, keislamannya tuh unik Pak. Berangkat dari kisah dia waktu kecil. Jadi cara Allah memberi orang hidayah ini tidak bisa kadang termakan oleh nalar kita. Macam cerita Ustadz Fadlan Bu ya, menyebarkan Islam di Papua, berdakwah gara-gara sabun mandi Pak, masuk Islam orangnya dia. Orang pedalaman itu kan tidak pernah mandi, masuk kepala suku yang tidak pernah mandi Pak. Jadi pasti tengoknya orang-orang Islam ini mandi di sungai berbusa-busa, ditanyanya itu apa? Sabun. Diciumnya wangi. Cobanya lah mandi pakai itu Bu. Sudah di sabunnya tidak mau dia bilas Pak, karena harum, kata nanti hilang kalau dibilas. Tidak mandilah kepala suku ini 3 hari. Akhirnya hujan, bersihlah balik sabun-sabun di badan dia tuh. Nah setelah bersih enak tidurnya Pak. Di situ dia heran kok bisa enak tidurnya, rupa kalau mandi itu enak tidur. Udah bertahun-tahun tuh, udah berapa puluh tahun ya nak mandi ya Bu ya. Jadi pas di dakwah itu gara-gara sabun mandi ini langsung banyak mereka masuk Islam. Jadi kita tidak pernah tahu cara Allah ngasih hidayah sama orang. Tukang laundry di Amerika banyak masuk Islam. Asbabnya lebih ngeri lagi Pak, gara-gara mencuci celana dalam umat Islam. Kan tidak masuk akal tuh Pak ya. Kita kan disuruh Rasulullah cuci lubang depan, cuci lubang belakang, selalu bersih. Terkencing kita cuci sambil kita cebok. Jadi heran tukang laundry ini Bu, kok celana dalam umat Islam ini tidak ada yang berjejak-jejak. Yang lain ada kuning-kuning kecoklat-coklatan, kotor-kotor. Umat Islam tidak, karena kita kencing kita basuh. Karena memang itu yang disuruh kan Pak ya, kencing basuh. Sedangkan laki-laki jadi suruh kencing jongkok supaya airnya tidak melenting-lenting. Yang kedua supaya tidak terkena prostat. Laki-laki kena prostat itu salah satu sebabnya kencing berdiri Pak. Karena kaki sedang menahan berat badan, kemudian dia mengejan kencing. Nah, itu yang membuat prostat. Jadi kalau kencing jongkok terhindar dari penyakit prostat. Tapi kalau Bapak di mall kan memang tempat kencingnya itu berdiri, janganlah jongkok di situ, itu macam beruk lah nanti Pak kan, gara-gara ngamalkan ini. Masuk kamar mandi pipis, kalau memang tempatnya berdiri ya udahlah berdirilah dulu. Yang penting jangan sering-sering kencing berdiri. Kadang efek kebersihannya pun ngeri juga Pak, kan bagus juga tuh kalau kita kencing berdiri akhirnya kemana-mana yang kita siram depan, yang inilah busuk baunya jadinya. Makanya kencing itu jongkok. Nah ini cara Allah memberi hidayah kepada kita lewat apa saja bisa. Sampai sekarang pun kita tuh masih kadang nerima juga hidayah Allah pasti Pak. Kadang dengan masalah Allah ngasih hidayah sama kita. Ada sebab-sebab tertentu, entah gara-gara sakit tambah kuat iman kita. Jadi hidayah itu terus kita mohon kepada Allah. Di saat kita ada lemah iman, dikasih Allah hidayah lewat masalah. Nah, itu mungkin Bapak Ibu masih ingat orang akhirnya dikasih Allah hidayah melalui masalah. Dia pengusaha besi tua Bu, kaya raya, jangan remehkan Bu. Orang usaha besi tua itu Pak, ngeri duitnya itu Pak. Di status sosial memang kena.
Ada pengusaha besi tua di Pekanbaru ini, Bu. Komplek Kaltek itu bisa dibeli dia. Di luar bagian Rumbai, Lancang Kuning ke sebelah sini itu. Tapi masih banyak, Pak, orang-orang Kaltek lama yang tinggal. Dia beli tanah di tengah itu, dia bangun rumah besar. Walaupun besar rumah saya di sini, Ustaz, status sosial saya ini tukang besi tua. Nggak juga mau orang ini bergaul sama saya. Padahal dijualnya rumah semuanya saya beli nih. Nah, di status sosial kena. Tapi kalau di duit jangan ditanya lagi. Rupanya pengusaha besi tua ini entah apa sebabnya bangkrut lah dia, Pak. Karena memang kalau kita jauh dari Allah, Bu, Allah akan kasih kita istidrat. Istidrat ini, Pak, dikasih Allah kekayaan terus menerus. Jadi jangan kita kira kalau kita rajin sholat bisa kaya. Jauh aja dari Allah kaya kita tuh, Pak. Tidak perlu harus sholat untuk kaya. Tidak usah sholat. Pokok jauh aja dari agama ini kaya kita. Tapi itu nama dalam Islam istidrat. Dikasih sekali dapat masalah tuh duduk, Pak. Mau gila dibuatnya. Dia ini dikasih kaya, bangkrut. Ketika dia bangkrut, beruntunlah kena musibah dia. Istri minta cerai. Dan kejadian ini ternyata banyak, Pak. Ketika dulu nikah suami dalam keadaan kaya, makanya kadang nampak kita ketimpang. Istri cantik betul, suami biasanya kadang orang lain sakit hati nengoknya, Pak. Karena apa? Dia kaya. Tentu tidak kaya lagi, hilang jadinya cinta tuh, karena dulu cintanya sama laki-laki ini karena dia kaya. Istri minta cerai, rumah mau disita bank, rentenir minta tagihan bunga uang, anak mau berhenti sekolah. Itu beruntun. Tidak bisa nampung lagi di kepala ini, Bu. Niatlah dia, Pak. Udahlah, bunuh diri aja lah aku malam ini. Udah panik mau bunuh diri, udah disiapnya gantungan tali. Pas dia mau bunuh diri terpikir dia, Bu, aku udah lama ndak beruduk. Sebelum bunuh diri ini beruduk lah aku dulu. Sangka kalau beruduk bunuh diri masuk surga mungkin, Pak. Beruduk lah dia, Bu. Beruduk orang mau mati lah namanya, Pak. Tentu kusuk beruduk. Ditengoklah buku tuntunan sholat anaknya yang berapa isi di 7.000 rupiah lah waktu itu. Contohnya menyela-nyela jari tangan, berkumur-kumur, beristinsya, membasuh wajah, tangan sampai siku, rambut, telinga, kaki. Agak tenang, Pak. Namanya kena air ya, Pak ya. Kalau kena air ini kan memang sejuk. Setelah itu terpikirlah dia balik. Sholatlah aku 2 rakaat sebelum mati. Sholatlah dia 2 rakaat. Sholat orang mau mati lah, Pak. Itu khusyuk lah, Pak ya. Sholatnya sungguh-sungguh gitu. Habis dia sholat, tambah tenang jiwanya, Pak. Baca Quran laku dulu, tafsirnya jadilah. Terbuka lah dia surah Al-Fatir. Itu cara Allah ngasih hidayah, Pak. Yang tidak kalian minta saja aku beri, apalagi kalau kalian memintanya. Di situlah asiklah dia baca tuh, Pak. Banyak kok, Bu, yang tak kita minta aja dikasih sama Allah, Pak. Waktu ibu-ibu hamil, mana ada bapak yang berdoa, ya Allah, karuniakanlah anak kami ini kalau laki-laki mata tolong bulatkan sedikit ya Allah. Alis matanya tebalkan, jari tangannya. Tidak ada pernah kita minta itu, kita minta yang soleh dan soleha. Tidak, katanya keluarnya lebih daripada itu dikasih Allah, Pak. Fisik bagus, rambut bagus, mata bagus, hidung bagus. Tidak meminta kita tuh, dikasih sama Allah, apalagi diminta. Allah beda sama manusia, Bu. Kalau manusia diminta bosan, Pak. Kalau Allah makin peminta, kita makin suka Allah, Bu. Manusia kita meminta, meminjam sekali, Pak.
Yang kedua kali macam ATM, aku dibuat asal nampak aku minjam terus kerjanya. Itu kalau manusia pemosan. Kalau Allah makin banyak minta kita, makin suka Allah. Nah, setelah dia membaca tafsir Quran tu Pak, setelah dia baca, sampailah orang azan subuh. Azan subuh, pergilah dia ke masjid. Itulah solat subuh pertamanya Pak. Waktu kaya dulu tak mau. Untung Allah tu bukan macam kita Bu. Kalau kita kan pendendam Pak. Kalau Allah asal mau kembali kepadanya, diterima ya. Begitu dia sampai di masjid, ikut dia solat, baca zikir pakai buku. Tentu terbata-bata Pak kan. Nama tulisan bahasa Indonesia itu tanya kadang 2 T-nya Pak ya. To-nya pakai titik pula apa segala macam, menandakan tebal dan tipisnya. Lama dia pulang dari masjid, minta ampun dia sama Allah, menangis-nangis dia. Jam 8 baru keluar dari masjid Pak. Sekali sholat bukan main pula lagi Pak. Dari jam 5 subuh 3 jam dia di masjid baru pulang. Tahu Bapak keajaibannya Pak? Ada kawannya Bu, udah 20 tahun tak jumpa, datang ke rumahnya pagi itu Pak. Terkejut kawannya nengok dia pulang dari masjid pakai kain sarung. Udah masuk Islam kau. Karena kawannya tahu Pak, dia tak pernah sembahyang. Ngapa kau ke rumahku? Aku udah nanya-nanya sama kawan-kawan semalam dah. Nanya tentang kau ni. Ingat aku, kau ni kan bos besi tua. Udah bangkrut aku dah. Tapi paling tidak kan ilmu kau udah tinggi masalah besi tua ni. Memangnya ngapa? Aku mau beli bangkai kapal di Pekanbaru. Mau kau ndak ikut aku? Kalau mau kau, aku ajak. Ndak usah lagi kau ajak aku. Aku tuh sedang punya utang sekarang, harus selesai. Jumlahnya bukan sedikit. Jumlah sekitar 50, 60 juta, 80 juta. Mau kau ikut aku lebih daripada itu kasih. Yang jelas utang kau bayarkan dulu hari ini. Itu Pak. Ajaibnya ketika kembali kepada Allah. Antrilah dia di bank Bu. Dari mulai itu antrilah dia di bank. Sidangnya akhirnya tertunda Pak, gara-gara dia tidak datang. Ngamuk istrinya, datang istri ke rumahnya Pak, nunggu dia. Dia pulang dari bank Pak duit, dari jauh lagi dia terpeki istrinya. Kurang ajar kau ya, kau tunda-tunda sidang sengaja kau. Laki-laki tidak bertanggung jawab, jauh lagi Pak. Udah dikode-kode jauh. Dia malu, kita malu. Apa yang malu-malu? Dek, tolonglah Dek, pahamilah. Bukan sengaja, Bang baru dapat kerja hari ini baru. Tidak usah banyak cerita kau lagi. Pegang sama sabar. Jangan pegang-pegang aku. Ngamuk Pak. Abang baru dapat kerja nih Dek ya. Kawan abang ini dibayarkannya utang hari ini 80 juta nih, 80 juta nih, sisa lagi masih ada 20 juta. Pegang lo untuk Adek. Baru mengamek-ngamek istrinya Pak. Oh duit ya bangnya. Baru lembut tak jadi bercerai Pak. Gara-gara duit masuk tu ada balik. Jadi cara Allah ngasih hidayah kita nih lewat jalan yang berbeda-beda. Dan hidayah tu kita minta terus Bu. Kita minta terus hidayah kepada Allah ini. Nah, ini cara Allah lain-lain, beda-beda ketika kita memohon hidayah kepada Allah. Ada lewat sakit, Allah ngasih hidayah. Ada lewat tabrakan, Allah ngasih hidayah Pak. Kemudian Bu, kalau kita ingat lagi, Abu Bakar Siddiq ini Pak, pernah cerita sambil nangis ke Abu Bakar Siddiq. Ke Umar, Abu Bakar Siddiq cerita ke Umar sambil menangis. Dia menceritakan waktu dia hijrah bersama Rasulullah. Sebetulnya Bu ya, waktu rapat mengenai Rasulullah itu orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang mau membunuh sebetulnya.
Cuman salah satu peserta rapat, iblis ikut di dalamnya. Iblis nyamar jadi seorang laki-laki tokoh masyarakat Najd dengan pakaian kehormatan. Dia kan pakaian nih Bu, menandakan kita itu siapa kalau pada masa lalu Pak ya. Macam jubah-jubah yang dipakai di orang di Arab Saudi itu sama bis-bisnya itu aja ada artinya Bu. Dia siapa, penghafal Quran jubahnya seperti apa, sorbannya seperti apa. Nah, itu memang tidak sama, semua ada maknanya. Pasti setiap bangsa itu ada filosofi warnanya. Jadi ketika kita berpakaian, maka kata Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, aku ini senang berpakaian bagus. Aku senang memakai sepatu bagus. Apakah aku sombong ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Tidak. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Bapak silahkan pakai baju mahal, pakai sepatu mahal, ibu-ibu beli mukena yang bagus, yang mahal, gamis yang mahal, terserahlah. Yang tidak boleh itu adalah sombong." Ditanya orang, "Bagus jubah abang nih bang, berapa bang beli nih?" Tidak usah lah kau tanya lagi harga, pingsan kau nanti dengan harga nanti. Nah, itu yang tidak boleh Pak. Mau pakai sepatu mahal terserahlah. Jadi penghargaan orang terhadap kita sejauh mana kita menghargai diri kita sendiri. Memang orang kadang kan melihatnya dari pakaian Bu. Orang kaya Indonesia aja makan di Paris diusir dari restoran Pak. Pak Haji Yusuf Hamka, bos tol di Indonesia ini Pak. Tapi dia memang gayanya kan pakaiannya biasa-biasa aja Pak. Udah duduk dia di restoran tuh Bu, disuruh orang pergi. Apakah Anda pergi? Ya pergilah, namanya diusir orang. Tapi jiwanya lapang Pak. Dia tahu ya memang pakaian saya seperti ini ya wajar lah diusir orang. Pas dia keluar dikasihnya tip satpam itu 100 pound sterling. Baru semua yang ngusir dia tadi itu ngejar minta tip pula Pak, di dada-dadanya lagi ya. Pakaian boleh sederhana, duit banyak, itu Pak Yusuf Hamka tuh Pak. Kalau macam saya ini pakaian yang bergaya, duit sikit. Nah, jadi menutupi duit sikit itulah Pak maka bergaya. Kalau orang kaya dia tidak perlu lagi Pak bergaya Pak, duitnya udah banyak. Nah jadi Bu, begitu dia ini cerita kepada Umar bin Khattab tentang keadaan hijrah itu, rapat itu di Darun Nadwah memutuskan kita akan asingkan kembali Muhammad ini. Semua orang peserta rapat setuju. Datang iblis ini, saya tidak setuju. Bagaimana kalau kita boikot lagi ekonomi Muhammad dan para sahabatnya seperti dulu? Setuju? Setuju. Nunjuk dia balik, saya tidak setuju. Bagaimana kalau sama keluarga Bani Hashim kita asingkan seluruhnya, biar tahu mereka dan mereka menyalahkan Muhammad karena penderitaan mereka? Setuju. Nunjuk dia balik, saya tidak setuju. Orang segan nengok dia karena pakaiannya. Maaf Tuan, dari tadi Tuan tidak setuju terhadap pendapat kami. Apakah Tuan punya pendapat lain? Kata iblis ini ada. Kumpulkan masing-masing suku pemuda kuat di antara kalian. Bawa pedang masing-masing. Kalian kepung rumah Muhammad. Keluar dari rumah, bunuh sama-sama, cencang-cencang dia. Jadi keluarganya tidak bisa nuntut karena semua suku ikut membunuh. Waduh, terkejut orang dengan keberlianan otak dari iblis ini. Hebat bapak-bapak, tidak terpikir kami ini pendapat bapak nih.
Oke Pak, kami setuju. Jadi maka kalau ada rapat pengurus Pak, ada yang tidak setuju, tengok betul mukanya Pak. Takut iblis ikut rapat. Dia kadang yang ikut rapat ke masjid tuh yang tidak pernah ke masjid lah, yang apa tuh Pak, yang sering tidak setuju tuh, dia tidak pernah ke masjid tapi dia tidak setuju. Tengok muka ini iblis nih. Karena ada beberapa masjid saya perhatikan Pak, asal rapat masjid yang tidak pernah ke masjid yang datang Pak. Dialah banyak ngasih pendapat. Itu yang kadang aneh itu. Ke masjid tidak pernah ngasih pendapat, rajin lah Bu. Saya ingat tuh sedang rapat di masjid Bu, bapak ini tidak pernah ke masjid. Maaf Ustaz, saya ini memang tidak pernah ke masjid, tapi hati saya tidak Pak, standby aja Pak. Ini untuk orang-orang yang tahu sama masjid aja rapat. Yang tidak pernah ke masjid saya tanda kok, tidak usah ngasih pendapat. Ingat saya tuh kalau masalah ngaji antara azhar dan iqamat zuhur tuh Bu, banyak yang tidak setuju, saya kumpulkan tidak setuju, tidak pernah ke masjid satu pun Pak. Kalian ke masjid tidak pernah, mengganggu kalian ustadz itu pun tidak, kalian di rumah. Habislah duit masjid macam itu, banyak guna duit masjid lagi, standby aja kalian. Itu sama sekali 5 rupiah pun tidak menyentuh uang masjid. Karena memang ada donatur. Jadi orang yang tidak ke masjid ini jangan bawa rapat Pak. Macam dialah yang tahu soal masjid. Sebab bawa rapat pemilihan pengurus, pokok kasih aja undangan orang yang ke masjid. Masalah orang yang tidak tahu masjid lah kita undang Pak. Dia tidak tahu menahu soal masjid. Ikutlah dia ngasih pendapat, hancurlah kita dibuatnya. Cukup pas panitia kurban tidak apa pakai Pak, itu kita butuh banyak orang yang tidak ke masjid, marilah kalian. Tapi kalau untuk urusan masjid jangan lagi. Nah akhirnya Pak ditunaikan oleh orang-orang Quraisy nih Pak, dikepungnya lah rumah Rasulullah Bu. Dalam riwayat Rasulullah keluar dari rumah membisikkan kepada Ali, tugas kau tinggal di Mekah. Kembalikan seluruh barang-barang para pedagang yang menitipkan kepadaku. Itulah amanahnya Rasulullah. Dan anehnya orang Mekah itu Pak, dia bilang Rasulullah pendusta, tapi mereka percaya menitipkan barang kepada Rasulullah. Sebetulnya itu aneh itu Pak. Jadi bilang orang pendusta, tapi barang ke Rasulullah semuanya Bu. Jadi tugas Ali tinggal itu untuk mengembalikan barang-barang mereka. Jadi inilah amanahnya seorang Islam Bu. Orang memusuhi kita tidak menyurutkan kita untuk berbuat jujur terhadap barang-barang mereka. Ini ingat saya dulu waktu terjadi pemboman, dirampoknya orang Kristen, dirampoknya orang Hindu. Katanya tidak masalah merampok untuk kepentingan pembuatan bom itu. Di mana pula letaknya boleh Pak. Atas nama pencurian apapun namanya haram. Mau di agama lain pun dicuri barang agama lain ya haram, ya tetap haram Pak. Tidak bisa ini untuk kepentingan Islam apa terus dirampok tanah orang. Ingat tidak di masa Umar bin Khattab ada tanah orang Yahudi yang diambil oleh orang Muslim. Mengadu orang Yahudi ini Pak, disuruh Umar bin Khattab orang Yahudi ini ambil dalam tong sampah itu tulang satu. Dia ambil tulang sebiji. Diambil Umar, pedang di garisnya tulang tuh Bu. Kau bawa tulang nih kepada orang yang sedang mengambil tanahmu. Bingung orang Yahudi ini Bu. Awak minta keadilan, tulang garis lurus dikasih. Dikasihnya lah ke orang yang sedang membongkar tanahnya itu Bu. Menggigil langsung Pak yang ngambil tanah orang Yahudi ini. Tidak usah ambil lagi, tidak usah, jadi bangun balik bangunan yang ada di atas tadi, bangun balik. Heran orang Yahudi ini kok takut betul kok tengok tulang garis putih itu. Ini artinya tidak bisa kau buat adil, aku yang mengadilimu dengan pedangku sehingga kau jadi tulang belulang seperti ini. Itu artinya Pak, maka takut dia. Begitulah adilnya Bu, sekalipun terhadap orang yang beda agama. Nah, Rasulullah SAW keluar dari rumah
sambil membaca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Terdinding penglihatan mereka, Pak. Tapi ini Rasulullah yang baca ya, Bu ya. Kalau kita tetap nampak juga, Pak. Ini gara-gara dengar itu tuh Pak, ada diamal waja'alna min baini. Pas keluar rumah, Bu, takut nampak sama istri waja'alna min baini. Ada nampak juga, Pak. Niat kita udah beda menggunakan ayat itu. Rasulullah keluar tertidur semuanya, Pak. Matanya itu dia terjaga tapi mata terpejam. Sempatlah disiram Rasulullah muka ya pakai pasir. Tidak ada yang bangun satupun. Keluarlah Rasulullah, kemudian ngasih tahu ke Abu Bakar, kita berangkat. Supaya tidak ketara diambil jalan yang berbeda, bukan ke Madinah malah ke belakangnya, supaya tidak terendus, Pak, keberangkatan Rasulullah. Sampai di Gua Sur, apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, izinkan aku masuk terlebih dahulu, karena aku khawatir sempat ada hal-hal yang membahayakan di dalam gua ini, nanti kau kena ya Rasulullah. Biarkan aku yang kena asal engkau selamat. Itulah kecintaan sahabat kepada Rasulullah. Padahal ibu tahu enggak, Abu Bakar itu donatur besar tuh, Pak. Jadi betul-betul berjihad dengan jiwa dan harta. Kalau biasanya kita kan udah banyak nyumbangkan standby kita, Pak, kan. Memang bagus masyarakat kita nih. Ndaklah salah, Pak, orang yang berduit, yang banyak nyumbang, pasti kita hargai dia. Nggak usah ikut lagi, Pak, selesai sama kami, kan gitu. Tapi kalau para sahabat, walaupun mereka nyumbangnya besar, Pak, tapi jiwanya juga boleh dipakai. Nggak ada dia terucap, awak ada banyak nyumbang, awak lah disusahkan ya. Bawa lah orang lain, ngapalah harus aku pula, nggak ada. Masuklah Abu Bakar Siddiq ke dalam gua itu. Alangkah terkejutnya Abu Bakar, ternyata banyak lubang-lubang ular di sekitar dinding gua itu. Ularnya masih ada, Pak. Dibuka Abu Bakar Siddiq gamisnya, jubahnya, dia robek-robek, dimasukkannya ke dalam lubang-lubang ular itu supaya ular itu tidak bisa keluar. Setelah sekeliling gua itu selesai dikasih baju-bajunya, habis baju, tinggal celana saja. Rupanya masih ada 2 lubang ular lagi di lantai, Pak. Baju udah habis, yang tinggal celana, mungkin celana pula mau dibuka. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an? Menutup kedua lubang yang ada ularnya itu dengan telapak kakinya. Ngeri resikonya diambil, Pak, pakai telapak kaki ditutup. Jadi posisi duduk yang sangat tidak enak. Setelah itu baru kata Abu Bakar, ya Rasulullah, masuklah ke dalam, di dalam sudah aman. Masuklah Rasulullah. Nah, karena posisi Abu Bakar gelap, Rasulullah dari arah terang, nampak oleh Abu Bakar betapa letihnya wajah Rasulullah. Tidak tidur semalaman di jalan. Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, tidurlah di atas pangkuanku. Tidur Rasulullah di atas pangkuan Abu Bakar Siddiq sambil menutup lubang ular. Maka kata Abu Bakar Umar, itulah hari yang paling indah di dalam hidupku. Ketika kepala Rasulullah di pangkuannya. Kita sesayang-sayang sama anak, Pak. Berapa lama lah tahan mangkunya, Pak. Itu posisi duduk dari sofa lah tuh, Pak. Sebentar lah tahannya. Ini duduk di atas batu sambil menutup lubang ular. Tapi kata Abu Bakar, itulah hari terindah dalam hidupku. Nah, itulah yang cinta sejati itu ya, Pak. Tengah malam kaki Abu Bakar bergerak, Bu. Ular itu mau keluar, Pak. Nampak kaki bergerak, dipatuk sama ularnya langsung. Apa kata Abu Bakar Siddiq, Bu? Sekujur tubuhku mampu menahan sakitnya gigitan itu, tapi mata tidak tahan, Pak.
Kita digigit lipan, siapa aja yang terpangku telambung semua itu Pak. Tapi ini ditahan Pak. Tapi tidak tahan mata Bu. Menangislah Abu Bakar Siddiq nahan sakit. Jatuhlah air mata itu ke pipi Rasulullah. Terkejut Rasulullah, terbangun langsung. Nah, kenapa Rasulullah terkejut kena air mata itu Bu? Dalam ilmu psikologi Pak, air mata itu ada dua. Air mata yang keluar karena ibu baru bangun rumah baru, suami dapat jabatan, anak wisuda, anak lahiran. Menangis bapak ibu, itu tangis bahagia. Kalau tangis bahagia, air mata yang keluar dingin. Tapi kalau kita lagi sedih, lagi takut, lagi marah, lagi kesal, lagi kecewa, kita nangis, air mata yang keluar panas. Itu bedanya Bu ya, beda air mata. Di Arab Saudi, kalau malam angin kencang, cuaca sangat dingin, jatuh air mata panas. Itu yang membuat Rasulullah terkejut Pak. Dan ini ilmiah Bu. Jadi kalau saya ingat Pak ya, ada bapak kematian istri Bu, nangis dia. Foto istri dipeluknya Pak, tiap orang datang dijelaskannya lah, inilah kenangan saya sama istri saya waktu di Padang ini, waktu di pantai ini. Pas saya datang Bu Ustaz, dipeluknya lah saya. Pas pipinya kena ke pipi saya tuh terasa saya Pak, air mata bapak ini dingin Pak. Udah curiga juga saya nih. Rupa betul Bu, nggak lama sudah nikah dia balik Pak. Rupanya air mata bahagia Pak. Maka kalau ada ibu-ibu yang kematian suami nangis, jangan percaya betul dulu Bu. Rasa air mata dulu. Kalau sempat dingin langsung aja tembak kakak, pasti bahagia kan abang meninggal kan. Pasti dia bilang diam aja lah, kita aja lah yang tahu. Berarti udah ada stoknya itu Pak. Dan itu tidak bisa dibohongi. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau menangis Abu Bakar? Kakiku digigit ular ya Rasulullah. Di bagian mana kau digigit? Ditunjuk oleh Abu Bakar Siddiq. Apa yang dilakukan Rasulullah? Diludahi oleh Rasulullah Pak. Hilang rasa sakit, hilang bisanya. Sekali lagi itu ludah Rasulullah. Jadi saya mohon Bapak Ibu jangan ini dicoba pula, infeksi kaki orang nanti. Gara-gara dengar kajian ini Pak, kena gigit lipan anak, diludahinya Bu, bengkak 5 hari kemudian. Kita janganlah pengen sama-sama. Saya pernah nampak Bapak pakai liur dia Bu, saya langsung menyambung. Ini dia pasti ingin mengamalkan cara Rasulullah. Itu hanya untuk Rasulullah. Nah kemudian pas pagi harinya Pak, terkejut Rasulullah melihat rupanya Abu Bakar tidak pakai baju Pak. Sedih Rasulullah, nangis langsung Pak. Terbayang Rasulullah betapa dinginnya malam itu. Rasulullah pun mengangkat tangannya berdoa, ya Allah letakkanlah Abu Bakar pada derajatku di surga. Itulah yang dikabulkan oleh Allah Pak. Jadi terbayang kita Bu, betapa para sahabat itu mencintai Rasulullah itu melebihi cinta mereka kepada anak dan istrinya. Itulah kedudukan Rasulullah itu Bu. Nah, waktu Rasulullah wafat, Abu Bakar Siddiq ini pula lah di antara para sahabat yang paling sabar, yang paling tabah, sama sekali tidak mengeluarkan air mata Pak. Dia paling cinta sama Rasulullah, ketika Rasulullah wafat dia yang paling siap menerimanya. Jadi kalau kita mundur lagi Bu, waktu di Gua Sur itu kan sempat orang kafir rupanya Pak terendus sama dia, pasti larinya ke Gua Sur. Itu Abu Bakar Siddiq ketakutan Pak. Yang ditakutkannya apa? Bukan diri dia, yang dikhawatirkannya adalah diri Rasulullah SAW.
Ini yang dikatakan Allah dalam surah At-Taubah ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jika kamu tidak menolongnya, sesungguhnya Allah telah menolongnya ketika orang-orang kafir mengusirnya sedang dia salah seorang dari dua orang. Ketika keduanya berada dalam dua, ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Itu Rasulullah menyabarkan hati Abu Bakar Siddiq, jangan khawatir. Kemudian Pak, fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudil lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara yang tidak terlihat olehmu. Apa bala tentara yang dikirim Allah? Burung yang sedang bertelur, sarang laba-laba menutupi pintu gua Sur itu. Sebetulnya udah curiga di dalam nih, mungkin enggak. Datang yang bodoh kau. Manalah mungkin ini sarang laba-laba aja enggak ada yang robek. Udah lama nih ya. Tuh burung betelur di situ. Jadi bala tentara Allah ini jangan pernah dianggap yang besar-besar, Pak. Kadang Allah mengirim bala tentaranya yang kecil-kecil aja. Virus corona tidak nampak lagi, Pak. Sekali dikirim oleh Allah, Bu, dunia berhenti dibuatnya, Pak. Itu tentara Allah. Yang membunuh Raja Namrud nyamuk, Pak. Berapa kuatnya Raja Namrud tuh, Pak? Membakar Nabi Ibrahim, kekuasaan besar. Allah membunuhnya pakai apa? Pakai nyamuk. Masuk nyamuk ke telinganya, Bu. Tidak bisa keluar-keluar, mengiang-ngiang di dalam tuh, gatal. Jadi kalau udah bangkit gatalnya kan tidak bisa digaruk dari luar, Pak. Caranya apa? Ditinju, Bu. Puas Algojo ninju kepala Namrud tuh, Pak. Tiap gatal tolong kau pukul kepala aku, puas, Pak. Anak-anak buahnya memukul ya, mati kena lepuk tuh lah dia, Pak. Karena gatal, tidak tahan. Tentara Allah ini, Bu, tidak harus kekuatan-kekuatan perang, tidak. Virus, belalang, kutu, selesai dibuatnya. Nah, ini bagaimana Abu Bakar Siddiq menemani Rasulullah setelah itu diselamatkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 40 ini. Kenapa waktu Rasulullah wafat Abu Bakar Siddiq paling sabar? Karena 50 hari sebelum itu dia yang pertama tahu. Rasulullah kan cerita kepada sahabat, sewaktu aku melaksanakan haji wada, aku berdiri bersandar di ontaku. Kemudian Jibril turun membawa ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Sesungguhnya aku telah menyempurnakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah menyempurnakan agamamu, telah mencukupkan nikmatku kepadamu, dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Begitu ayat ini diceritakan Rasulullah bersama para sahabat, seluruh sahabat bergembira, Bu. Wah, senang hatinya, Pak. Oh, agama sudah lengkap, nikmat sudah cukup, Allah sudah ridho. Bersorak gembiralah para sahabat. Tapi waktu itu hanya Abu Bakar Siddiq yang menangis. Jadi dia sendiri yang tahu tentang ayat itu, Bu. Ditanyalah oleh sahabat, mengapa kau menangis Abu Bakar? Kata Abu Bakar Siddiq, kalau nikmat sudah cukup, agama sudah sempurna, tugas Rasulullah selesai. Kalau tugas Rasulullah selesai, berarti tidak lama lagi Rasulullah meninggalkan kita. Barulah menangis sahabat. Jadi ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar datang dengan tegar, Pak. Dibukanya penutup muka Rasulullah. Tidak ada lagi kesakitan untukmu ya Rasulullah.
dicium keningnya oleh Abu Bakar Siddiq. Umar yang ngamuk-ngamuk di luar, Pak. Umar tak terima dia. Kalian ingat tak kisah Nabi Musa? Dia menerima wahyu selama 40 hari, habis itu dia balik. Begitu juga lah dengan Rasulullah ini. Dia tidak mati, dia hanya pergi sekitar 40 hari, kemudian nanti balik lagi dia. Siapa yang ada di antara kalian mengatakan Rasulullah meninggal, aku pancung kaki kalian. Saking tak terimanya, Bu. Orang takut semua daripada kena pancung kaki itu, dia iakan orang, Pak, kan? Keluarlah Abu Bakar Siddiq. Terus Abu Bakar minta perhatian ke masyarakat untuk mengalihkan perhatian dari Umar ke dia. Akhirnya orang pergi ke dekat Abu Bakar. Umar pun ikut juga. Dibacakanlah oleh Abu Bakar Siddiq surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Maka barang siapa yang berbalik ke belakang atau murtad, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Mendengar ayat ini, Bu, jatuh langsung pedang Umar, Pak. Menggigil dia. Iya, Rasul itu kan manusia biasa juga. Dia akan meninggal juga. Baru terima Umar bin Khattab, Bu. Ngaku dia salah, baru dia terima. Nah itu bedanya, Bu. Kalau sahabat dinasihati pakai ayat, nurut. Kalau kita nasihati pakai ayat, Pak, nolak, Pak. Kita pakai Al-Quran ini cocok-cocok aja sama kita, Pak. Misalnya yang laki-laki kalau membagi harta warisan pakai cara Islam, karena dia yang paling banyak, Pak. Dia mana yang cocok sama dia itu yang dipakai, yang tidak cocok ditinggalkannya. Tapi kalau sahabat Rasulullah begitu dinasihati, Bob langsung diam, Pak. Tidak banyak komentar lagi. Pernah bahkan Umar bin Khattab mengatakan, aku akan mengalahkan sedekah Abu Bakar Siddiq. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini, Bu, ya, biar berlomba-lomba dalam kebaikan, Pak. Bukan iri mengiri orang banyak harta, enggak. Bagaimana dia bisa berbuat lebih untuk Islam ini? Umar datang kepada Rasulullah, dikasihnya sedekahnya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini infakku di jalan Allah. Karena banyak, Rasulullah pun bertanya, sebanyak ini kau sedekah Umar, apa yang tinggal di rumahmu? Kata Umar, sebanyak yang aku sedekahkan ya Rasulullah. 50% dari hartanya disedekahkannya untuk Islam. Tidak lama sudah tuh datang Abu Bakar Siddiq, bawa harta sangat banyak. Ditanya oleh Rasulullah, sebanyak ini kau sedekah Abu Bakar, berapa yang kau tinggalkan di rumah? Kata Abu Bakar Siddiq, yang aku tinggalkan di rumahku hanya Allah dan Rasulnya. Artinya seluruh hartanya. Allah ini maha adil, Bu. Siapapun yang boros dalam kebaikan di dunia ini, mau agama apapun dia tetap akan dibalas oleh Allah di dunia. John Soros, orang Yahudi yang pernah menghancurkan ekonomi Asia, kenapa kok segitu cerdasnya dia? Kenapa kok banyak hartanya? John Soros sedekah 40% dari hartanya, Pak. Walaupun dia orang Yahudi, tetap dibalas Allah di dunia. Kita orang Islam nih yang kadang kalau sedekah itu berpikir-pikir betul, Pak. Jadi siapapun, Bu, ya, di dunia ini, mau agama apapun dia berbuat baik, dia pasti Allah balas di dunia. Dengan kesehatan tubuh memang dijanjikan Rasulullah, orang banyak sedekah sehat badannya, mau agama apapun dia. Asal rajin dia memberi, sehat badan. Kadang ada yang memberi akhirnya jadi hidayah bagi dia. Masjid yang di Jalan Jenderal kalau tidak salah saya, Pak, itu kan orang non muslim yang membangun tuh, Pak. Sampai akhirnya dia masuk Islam. Dibangunnya masjid itu sendirian, Pak. Dia kebetulan punya toko di sana.
Rupanya itulah asbab hidayah bagi dia. Orang kita kadang udahlah nak nyumbang ke masjid, ada makanan di masjid disalinnya lah bawa pulang Pak. Udahlah nak nyumbang Pak. Pergi ke masjid bawa tupperware Pak. Rupa untuk itu guna tupperware Pak. Disalin lauk masjid tu bawa pulang. Udahlah nak nyumbang, apa ndak tambah menderita aja hidup kita nih Pak. Sedekah ndak mau, ngabiskan mau. Jadi kadang kita ini Bu ya, kita tuh percaya tapi ndak yakin. Nah itu yang saya pernah contohkan Bu. Ada pemain sulap, kita tahu dia tuh hebat ahli. Dicontohkanlah, disuruhnya orang megang balon di kepala, ditembaknya dari jauh Pak, meletus balon tuh. Kita tahu dia percaya bahwa dia hebat. Timbul pertanyaan Bu, kalau kita disuruhnya megang balon mau ndak? Ndak mau Pak. Jadi kita tuh banyak seperti itu, percaya ya, melakukan ndak mau. Nah, sedekah menyembuhkan penyakit tahu kita Pak, tapi kita ndak mau melakukannya. Kita tahu sedekah memurahkan rezeki, tahu kita semua ya Pak, tapi kita ndak mau melakukannya. Mau ngabiskan duit untuk berobat terus Bu. Saya bukan ndak mau sedekah Ustaz, obat saya aja 2.500.000. Ibu sedekahkan 2.500.000 itu sembuh penyakit ibu. Mungkinkah Rasulullah berbohong? Udah kata Rasulullah sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Karena ndak mau memberi selama ini, akhirnya diambil Allah dengan jalan sakit betul jadinya Pak. Itulah gunanya membeli obat, itu kerja untuk berobat, ndak ada manfaatnya. Jadi saya herannya Bu ya, banyak orang-orang di Pekanbaru nih, dia banyak duit solehnya untuk sendiri Pak. Ada yang dia sudah naik haji, itu habis itu naik haji lagi Bu, naik haji plus 210 juta, suami istri 420. Duit bapak nih Pak, bapak pinjam, dosa kasih, bapak pinjamkan aja ke tukang-tukang cilor di jalan tua, bakso bakar 2 juta satu orang. Keluar bapak semua dari masalah bapak ini. Karena yang sering mendekati cilor itu kan Bank 47 Pak. Bank 47 itu ibu tahu kan ada BNI 46. Dia 47 Pak, pinjam 4 bayar 7 Pak. Dia terus didekatinya lah orang-orang jualan kecil-kecil tuh. Pinjam 1 juta, bayar nanti sekian. Orang-orang muslim sebetul banyak Pak, sempat dipinjamkannya 2 juta, dia udah haji, udah umroh. Pinjamkannya 2 juta, selamat UMKM nih Bu. Tidak perlu dia minjam ke rentenir lagi Pak. Jadi soleh sendiri. Makanya Bu ya, herannya Bu ya, dokter Malaysia pun heran, kenapa isinya jamaah Indonesia aja di klinik dia tuh Pak, di Arab Saudi itu Bu. Petugas-tugas hajinya itu Pak ya. Kayak terhukum orang Indonesia nih. Kenapa? Duitnya banyak untuk soleh dia sendiri. Sementara Bu sampai di sana tuh akhirnya dokter-dokter di Mekah tuh pun heran juga, jamaah Indonesia ini banyak penyakitnya. Kadang dia buat duit warisan Pak, tidak dibagi saudara, dia pelariannya bagi dia haji Pak. Tidak dibagi-baginya Bu. Dapat duit soleh sendiri. Kalau macam di Bojongkoneng tuh oke lah Pak, satu RT diumrohkan ya Bu, pakai duit pribadi dia. Mau kaya tetangga itu tidak mau tahu dia Pak. Mau berangkat umroh saya bayarkan. Itu sistem dia Pak. Jadi kita ini nih banyak yang percaya tetapi melakukannya masih berat. Itulah yang kita minta tolong kepada Allah untuk diberikan kita keberanian berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.